Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman dan selamat datang di channel Sukses Bareng. Di video pertama kali ini, saya akan menunjukkan kenapa sih bahasa Inggris di era zaman sekarang ini sangatlah penting buat kita. Yang mana bahasa Inggris di judul bab kali ini kita akan bahas tentang bahasa Inggris gerbang kesempatan ke dunia yang lebih luas. Dalam artian, dan kita bisa bahasa Inggris itu membuka opportunity kita untuk bekerja, belajar di luar negeri, bukan hanya di Indonesia. Next slide pertama. Bahasa Inggris itu sebagai opportunity ke dunia luar atau overseas. Mengapa begitu teman-teman sekalian? Karena banyak peluang-peluang di luar sana yang mana membutuhkan skill berbahasa Inggris yang baik. Salah satu contoh, ketika kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa mendapatkan opportunity job di luar negeri. Seperti contoh di Australia yang mereka mempunyai dengan program visa WHV atau Working Holiday Visa. Dari WHV tersebut, kita bisa mendapatkan kerjaan di Australia yang mana gajinya tidak main-main teman-teman. Gaji di sana per jamnya sekitar $20 sampai dengan $40 per jamnya. Bayangkan jika teman-teman dengan bisa bahasa Inggris, teman-teman bisa mendapatkan opportunity bekerja ke luar negeri. Selain itu apa teman-teman? Selain kita bisa bekerja, kita juga bisa kuliah di luar negeri ketika kita bisa berbahasa Inggris. Yang mana banyak negara-negara Eropa, negara-negara Australia, negara US yang mana requirednya mereka memerlukan skill kita dalam berbahasa Inggris yang baik. Karena dengan berbahasa Inggris kita bisa berkomunikasi dengan antar student dari negara manapun. Selain itu, bahasa Inggris juga bermanfaat untuk membuka peluang kita mendapatkan relasi. Karena tidak mustahil bagi kita mencari opportunity, mencari kesempatan relasi dengan orang di luar sana. Yang mana mungkin bagi teman-teman yang membuka bisnisnya bisa dengan berbahasa Inggris mendapatkan opportunity untuk mendapatkan relasi luar negeri sehingga bisa melakukan ekspansi bisnisnya ke import dan ekspor. Hal itu sangat menguntungkan kita dan itu menunjukkan bahasa Inggris itu merupakan hal yang sangat-sangat dibutuhkan di era zaman sekarang. Selain itu, bahasa Inggris juga memiliki peluang besar kita untuk meraih mimpi-mimpi besar kita. Seperti halnya sebelumnya, dengan kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa kuliah ke luar negeri. Baik itu di Eropa, di Australia, di Malaysia, Singapura, ataupun di Amerika Serikat. Mereka semua membutuhkan seseorang yang bisa berbahasa Inggris ketika kita mau study di sana. Selain itu teman-teman, dengan kita bisa berbahasa Inggris, kita akan mendapatkan peluang kerja di perusahaan internasional. Baik itu dengan remote job maupun dengan direct job atau onsite. Dengan kita bisa berbahasa Inggris, membuka peluang kita menjadi lebih besar untuk mendapatkan kuliah maupun untuk bekerja. Kita juga bisa mendapatkan kerjaan remote dengan klien-klien luar negeri ketika kita bisa berbahasa Inggris yang baik. Selain itu, ketika kita bisa berbahasa Inggris yang baik, fluently di dalam bahasa Inggris, kita bisa going to traveling dengan percaya diri karena kita sudah mengetahui bahasanya. Tapi kenapa sih banyak yang berhenti di mimpi tersebut? Salah satu alasannya yaitu satu hal yang sering jadi penghalang yaitu bahasa Inggris. Bukan karena seseorang itu tidak pintar, ataupun bukan karena seseorang itu tidak memiliki kecerdasan yang seperti Einstein, tapi mereka tidak punya akses. Karena mereka tidak punya akses, banyak akses di luar sana yang dengan kita bisa berbahasa Inggris itu membukakan banyak sekali akses kepada kita. Selain itu teman-teman, perkenalan, who I am. Saya adalah mahasiswa di HCC University Saint Petersburg, Rusia. Saya juga bukan native speaker. Saya bukan dari lingkungan internasional, mulai dari level biasa. Bahasa Inggris lah yang salah satunya membawa saya sampai bisa kuliah di HCC University Saint Petersburg, Rusia ini teman-teman.
Realita di lingkungan internasional saya, di kuliah saya menggunakan bahasa Inggris ini sebagai main language saya. Saya berkomunikasi dengan seseorang di luar negeri, baik itu berasal dari Eropa, berasal dari USA, berasal dari Afrika. Mereka semua berkumpul dengan menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Selain itu, dengan diskusi tersebut, saya bisa mendapatkan informasi dari negara-negara lain seperti dari Afghanistan, dari Amerika, dari Italia, dari Jerman. Mereka semua, dengan kita bisa berbahasa Inggris, kita lebih mudah menjalin komunikasi, menjalin network, menjalin relasi antar sesama international student. Selain itu, di lingkungan saya, presentasi dan jurnal menggunakan internasional, yang mana mereka menggunakan English sebagai main language. Dan di sini bahasa Inggris sebagai alat utama kita dalam berkomunikasi, dalam perkuliahan, dalam di assignment, dalam di tes, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat bahasa Inggris kita agar nantinya kita lebih mudah mendapatkan opportunity tersebut. Selain itu, dunia sekarang sudah global, teman-teman. Informasi didapatkan dengan bahasa Inggris. Pendidikan didapatkan dengan bahasa Inggris. Pekerjaan didapatkan dengan bahasa Inggris. Tanpa berbahasa Inggris yang baik, kita akan kehilangan banyak pintu, teman-teman. Yang mana pintu-pintu tersebut bisa didapatkan ketika kita mempunyai satu pintu yang awal, yaitu dengan bahasa Inggris. Setelah kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa reach out, mencari informasi, mendalami informasi mengenai bahasa Inggris, mengenai perkuliahan kita, mengenai remote job, mengenai pekerjaan lain-lainnya dengan berbahasa Inggris. Kenapa sih banyak orang takut ketika mau belajar bahasa Inggris? Yang pertama, alasannya yaitu takut grammarnya, teman-teman. Padahal grammar di sini bukanlah hal yang sangat penting buat kita, tapi mereka takut akan hal grammar tersebut. Grammar itu adalah hal wajar ketika kita membuat kesalahan, tapi yang paling penting adalah kita mau belajar bagaimana grammar itu bisa kita lanjutkan, teman-teman. Jangan sampai kita takut berbicara hanya karena grammar kita jelek. Lalu yang kedua, mereka itu takut salah. Takut salah dalam artian di sini mereka takut grammar mereka salah, arti mereka salah, tidak fluent. Tidak apa-apa, teman-teman. Dalam proses belajar, kita perlu yang namanya kesalahan tersebut. Kita akan belajar pelan-pelan. Dan yang ketiga, kesalahan kenapa orang takut, yaitu takut terdengar bodoh. Takut mereka dianggap, wah kamu jelek sekali bahasa Inggris. Padahal di dunia nyata tidak ada yang menuntut kesempurnaan itu. Bahkan realita saya di luar negeri seperti ini, di Rusia, banyak teman-teman yang di luar sana pun tidak memperhatikan sama sekali grammar ataupun bahasa Inggrisnya. Mereka lebih fokus kepada bagaimana the understanding of the English language this way. And fakta penting, bahasa Inggris itu bukan bakat, teman-teman. Tapi bahasa Inggris adalah skill yang bisa dilatih, skill yang bisa dipelajari dengan semaksimal mungkin. Kita lakukan setiap hari, kita lakukan practicing dengan cara kita berlatih, baik itu ngomong di depan kamera, ngomong dengan orang luar negeri, maupun kita melakukan writing, reading, communication, or speaking like this. It's very good for all of them. So that's why we need to start from the beginning. Don't think about English it's a skill, but English about hard work. If you can study hard work, you can do hard work, you will get the hard skill this one. Jangan takut, teman-teman ya. Dan apa yang terbuka ketika kita sudah bisa bahasa Inggris? Yang pertama, kita bisa kuliah atau exchange ke luar negeri, yang mana itu adalah opportunity yang besar untuk kita. Apalagi di Indonesia sekarang, kabur aja dulu. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan yang namanya kerja internasional. Kerja di mana kita akan di company luar negeri. Lalu yang ketiga, kita akan mendapatkan kerja remote. Kerja remote di sini banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Kita bisa akses dari freelance, dari manapun itu. Yang keempat, akses ilmu global. Kita bisa merich, kita bisa mencari, kita bisa research everything in English about all of the information in the world, the using the English skill. Oleh karena itu, saya menyebut bahasa Inggris adalah akses kemanapun kita mau bekerja. Oke. Lalu yang pertama, masalah utama belajar. Yang pertama, kadang di suatu kursusan itu terlalu kebanyakan teori, yang mana itu malah membuat kita bingung karena bagaimana sih ini teorinya ini, tapi yang lalu mereka juga kekurangan speakingnya sehingga mereka tidak praktis, lebih banyak ke teori. Itulah hal kesalahan yang umum. Yang ketiga, mereka takut salah. Yang keempat, mereka itu tidak konsisten, yang mana di sini bukan salah orangnya, tapi salah caranya dalam metode belajar.
Cara belajar yang realistis, yang pertama, kita fokus ke speaking. Salah itu wajar. Latihan sedikit tapi rutin, lingkungan aman, bahasa sebagai alat komunikasi. Kita try pelan-pelan, kita maju pelan-pelan. Bagaimana sih bahasa Inggris kita? Dengan begitu akan sendirinya dengan improve dan semakin cepat. Coba sekarang, ketika kita sudah bisa mendapat answer this, what is your name? Like me, what is your name? I can calling my boy, or I can calling it's Rahman. And where I'm from Indonesia. It's very easy, right? But if we never practicing, it's feel like a difficult. Kalau kamu sudah bisa jawab ini, berarti kamu sudah bisa bahasa Inggris. Hanya perlu diasah sedikit lagi, berjuang sedikit lagi, maka kita akan bisa, teman-teman. Lalu pertanyaan untuk diri sendiri, mau sampai kapan kita takut untuk belajar bahasa Inggris? Mau sampai kapan kita diam melihat teman-teman kita yang kuliah di luar negeri, melihat teman-teman kita yang kerja di luar negeri, di Australia, di US? Mau sampai kapan seperti itu, teman-teman? Opportunity akan lewat terus, maka dari itu kita harus berani untuk menjemput bola, karena ini adalah kesempatan yang besar buat kita dan peluang besar untuk diri kita. Oke. Langkah setelah seminar ini, sebenarnya ini tidak cukup kalau kita tidak ada aksi. Oke, mulai dari sekarang kita mulai belajar, teman-teman. Mulai ikut les bahasa Inggris. Mulai dari yang murah dulu. Kebetulan di kursusan ini kita menyediakan program yang sangat murah, 20.000 untuk 1 minggu. Dengan 5 kali pertemuan lewat Zoom, 6 kali pertemuan dengan ujian. Oke? Kalian akan mendapatkan sertifikat, mendapatkan apapun. Dan mulai berani bicara. Baik itu bicara dengan teman sekelas, bicara dengan saudara, berbicara dengan seseorang. Mulailah berbicara, mulai start dari hal kecil, maka kita akan melihat hal-hal besar, teman-teman. Pesan terakhir saya di sini yaitu, saya bisa sampai kuliah di Rusia ini bukan karena pintar, tapi karena alhamdulillah berani belajar bahasa Inggris. Yang mana kamu juga bisa, teman-teman, untuk melakukan ini. Jangan pernah takut salah, just try it, just do it. Bismillah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.